Saudara, kericuhan mewarnai unjuk rasa warga Pulau Rempang di kantor Badan Pengusaha Batam atau BP Batam di bagaimana baiknya Pulau Rempang yang tidak berlanjut pembangunannya padahal memang sudah ada perjanjiannya kita masukkan ke dalam proyek strategis nasional. Bagaimana menurut rekan-rekan? Ya, saya setuju karena Rempang ini secara geografisnya kan strategis ya. Nah, jadi itu akan menarik banyak investor. Terus itu bisa baik untuk membangun Indonesia ke depannya. Iya, betul sekali. Menurut saya sebaiknya juga dimasukkan ke dalam PSN karena sebelumnya juga sudah ada perjanjiannya dari lama buat ada kawan-kawan rekan-rekan ini sendiri. Jadi kalau dijadiin PSN itu menurut saya bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut rekan-rekan semua bahwa memang sebagai melakukan PSN, saya juga sebenarnya berpendapat seperti itu, sehingga mungkin besok akan kita langsung publikasikan bahwa proyek Pulau Rempang akan kita masukkan ke dalam proyek strategis nasional. Wah, ada apa tuh? Permisi ya Mbak, ini ada apa ya? Maaf Pak, kami sedang melakukan pengukuran. Pengukuran apa ya? Jadi gini, kita tuh melakukan pengukuran karena di sini tuh mau direlokasi karena adanya proyek pembangunan Rempang Eco City. Oh, loh, pembangunannya sampai sini ya Mbak ya? Iya. Terus ini gimana nih? Kok warga nggak diberitahu ini gimana nih? Kalau mengenai hal itu kami kurang tahu ya karena kami hanya menjalankan perintah dari atasan juga. Untuk bagaimananya silahkan ditanyakan ke pihak yang lebih berwenang daripada kami. Nggak beres ini. Ibu-ibu, saya ada kabar buruk ibu-ibu. Kabar buruk apa Pak? Kampung kita mau diusir. Kita mau diusir. Kita harus melakukan aksi. Jika tidak, kita tidak akan punya kampung halaman lagi. Kita besok langsung kita datang ke kantor mereka. Kita usir mereka. Setuju? Setuju, setuju, setuju. Setuju. Kami datang ke sini untuk menolak adanya proyek pembangunan Rempang Eco City, betul? Betul. Kami tidak mau direlokasi. Ini tanah kami, betul? Betul. Kalian sudah mengkhianati kami. Ini tanah kami. Kami yang mempunyai di sini. Kalian tidak berhak apa-apa, betul? Betul. Ada apa ini Bapak Ibu? Sabar, sabar, sabar. Ini tidak seperti yang Bapak Ibu kira. Kami hanya berjaga di sini. Kami juga sama seperti Bapak Ibu semua. Kami rakyat. Jadi kami minta Bapak Ibu semua untuk bersabar. Kami mohon untuk bersabar, tidak menggunakan kekerasan. Bapak Ibu tidak menggunakan kekerasan, kami juga tidak menggunakan kekerasan. Jadi mohon kerjasamanya, mohon kooperatifnya. Kami di sini juga baik-baik. Mohon Ibu Bapak juga dengan baik-baik. Pada tanggal 19 Juni 1992, Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden tentang penambahan wilayah lingkungan kerja daerah industri Pulau Batam. Isinya, pemerintah memberikan wilayah Rempang dan Galang pada otoritas Batam untuk dikelola dan memajukan industri Batam. Dalam RT/RW Kota Batam 2001, tertulis bahwa Pulau Rempang masuk sebagai zona industri. Kemudian pada tahun 2004, BP Batam dan PT Makmur Elograha melakukan kerjasama di mana kerjasamanya berupa PT Makmur Elograha akan mengelola wilayah-wilayah di Batam, termasuk Rempang. Setelah tidak ada kejelasan selama bertahun-tahun, pada tahun 2023, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan adanya proyek pembangunan Eco City di Kepulauan Riau. Pada tanggal 7 September 2023, TNI dan Polri melakukan upaya pengukuran dan pemetaan tanah di Pulau Rempang. Hal tersebut memicu aksi unjuk rasa menentang proyek Rempang Eco City.
Dalam rapat yang diadakan pada tanggal 17 September 2023, Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian berkomitmen untuk menangani situasi Rempang dengan baik. Jadi proyek Rempang Eco City ini merupakan proyek strategis nasional, di mana proyek strategis nasional itu merupakan turunan dari RPJMN. Nah, proyek Rempang Eco City ini memiliki pendekatan proses perencanaan strategic planning, di mana dominasi pengambilan keputusan berada di tangan stakeholders. Dan stakeholders di sini merupakan pemerintah Kota Batam yang bekerja sama dengan PT Makmur Elograha. Strategic planning dilakukan dengan cara yang pertama penetapan visi dan misi, kedua analisis lingkungan secara eksternal dan internal, ketiga penetapan isu-isu strategis, keempat perumusan tujuan, sasaran, dan strategi, kelima penyusunan program, keenam perencanaan kegiatan dan anggaran, ketujuh tindakan atau kegiatan, kedelapan monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir yaitu ada feedback. Dasar hukum, yang pertama ada Keputusan Presiden nomor 28 tanggal 19 Juni 1992. Yang kedua ada RT/RW Kota Batam 2001, Pulau Rempang sebagai zona industri. Yang ketiga, Permenko Bidang Perekonomian RI nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Dan yang keempat ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Jadi dengan adanya konflik ini, kami memiliki saran. Yang pertama, pemerintah atau stakeholders dapat mendengarkan apa yang dikeluhkan masyarakat melalui pendekatan, agar kedua belah pihak sedikit banyaknya dapat saling bertukar pikiran, sehingga tidak akan timbul miskomunikasi, serta bisa menghasilkan keputusan yang dapat disepakati oleh semua pihak. Dan yang kedua adalah menghentikan adanya provokasi, karena hal itu tidak akan menyelesaikan konflik yang ada. Kami mengucapkan terima kasih. Yeay!